Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya, Yuniniar. Kali ini aku mau buat tas mini ini ya. Ini udah nggak asing lagi bagi pecinta drakor ya. Ini tuh yang dipakai oleh Ko Moon Young dalam filmnya It's Okay to Not Be Okay. Nah, dengan size ini, saya buat pola dulu di atas kertas seperti ini. Saya menggunakan benang nilon warna biru. Lalu saya gunakan hakpen yang nomor 5. Pertama-tama saya akan buat slip knot. Lalu buat rantai sebanyak 25 rantai. Kemudian dimulai di lubang kedua, buat single crochet sepanjang rantai ini. Jadi single crochetnya ada 24. Lanjutkan membuat single crochet ini sampai 3 baris. Lalu nanti di baris keempat saya akan membuat single crochet increase. Nah, ini sudah di baris keempat. Di lubang pertama saya buat 2 single crochet. Lalu selanjutnya masing-masing 1 single crochet. Sampai menyisakan 1 lubang terakhir. Di lubang terakhir, isi lagi dengan 2 single crochet. Ulangi membuat single crochet increase-nya di baris ke-9 dan baris ke-16. Nah, ini saya sudah selesai membuat sebanyak 22 baris. Lalu saya akan membuat bagian alasnya. Jadi di baris ke-23 ini saya akan membuat single crochet front loop supaya dia membentuk lipatan karena akan menuju ke bagian alas. Buat rantai 1 lalu balik. Single crochet front loop itu kita masuk di lubang depan saja seperti ini, yang biasanya ada 2 benang di atas jarum. Masuk di lubang depan, begitu seterusnya sampai ujung.
Nah, seperti ini hasilnya. Dia akan membentuk sudut seperti ini. Kelihatan barisnya. Ada garis di atas rajutan seperti ini ya. Nah, sudah selesai di bagian alas. Selanjutnya saya akan menuju ke bagian belakang. Saya paskan dulu dengan polanya. Ini semua sudah ada 39 baris. Selanjutnya di baris ke-40 saya akan membuat single crochet back loop karena akan membuat lipatan kembali dengan arah yang berbeda. Nanti di baris 45, 52 dan 57 saya akan membuat single crochet decrease. Sekarang saya membuat single crochet back loop di baris ke-40. Jadi kita hanya masuk di lubang belakang seperti ini. Yang biasanya seperti ini, ada 2 benang di atas jarum. Kita hanya masuk di lubang belakang untuk di baris ke-40. Lanjutkan single crochet back loop sampai di ujung baris. Nah, sudah selesai. Seperti ini jadinya, dia akan membentuk belokan atau lipatan seperti ini. Kemudian ini di baris ke-45 saya membuat single crochet decrease. Jadi lubang pertama saya skip, langsung masuk ke lubang kedua. Selanjutnya buat single crochet seperti biasa. Sampai di 2 lubang terakhir, ini akan saya buat single crochet decrease atau 2 lubang menjadi 1 seperti ini. Jangan lupa buat hal yang sama di baris ke-52 dan 57 ya. Nah, ini sudah selesai. Semuanya total ada 61 baris. Setelah itu, ini akan saya tandai sebagai batas penutup tasnya. Selanjutnya saya akan membuat bagian penutup tas. Buat rantai 1, lalu balik. Kemudian buat single crochet. Masing-masing 1 di setiap lubangnya. Buat sebanyak 8 baris. Nah, sudah selesai 8 baris. Lalu putuskan benangnya. Kemudian saya akan mulai baru buat slip knot. Saya akan membuat single crochet dimulai dari lubang keempat. Jadi saya skip 3 lubang.
Selanjutnya buat masing-masing 1 single crochet. Kemudian skip 3 lubang terakhir, lalu buat rantai 1 dan balik. Buat single crochet sebanyak 5. Di sini saya akan membuat lubang untuk kancing ini. Saya buat rantai sebanyak 8. Lalu buat single crochet, skip sebanyak 8 lubang, buat di lubang ke-9 seperti ini. Buat 5 single crochet. Lalu buat rantai dan balik rajutannya. Kemudian buat single crochet di sepanjang baris ini. Juga di atas rantainya. Jadi kembali rantai ini kita isi dengan single crochet. Lalu lanjutkan dengan membuat 2 baris lagi single crochet. Kemudian saya akan membuat single crochet di sekeliling rajutan ini, dimulai di sudut ini. Isi setiap lubang dengan 1 single crochet. Di setiap sudut yang seperti ini, isi lubangnya dengan 2 single crochet.
Lanjutkan membuat single crochet berkeliling rajutan ini. Nah, ini sudah selesai. Lalu terakhir buat slip stitch dan gunting benangnya. Selanjutnya, saya akan memasang kancingnya di lubang ini. Seperti ini ya, dimasukkan ke sela-selanya. Lalu letakkan penutupnya di bagian belakang dan pasang bautnya menggunakan obeng. Sudah selesai. Selanjutnya saya akan membuat di bagian samping ini, buat rantainya sejumlah bagian alasnya ini, itu ada sebanyak 17 single crochet. Jadi saya akan buat rantai sebanyak 18 dan single crochetnya sebanyak 22 baris. Nah, ini udah jadi. Saya membuat single crochet di sekelilingnya. Untuk sudut bagian bawah sini saya skip, jadi langsung ke lubang sebelahnya. Ini hanya untuk sudut bagian bawah saja ya, di kiri dan di kanannya. Kalau yang di atas ini dan ini tetap diisi 2 single crochet dalam satu lubang. Kemudian saya akan membuat motif di permukaan bagian depan ini dengan jarum tapestry seperti menyulam. Saya membuat motif garis-garis, garis diagonal dengan jarak 3 lubang ke bawah dan 3 lubang ke sampingnya. Hitung 4 lubang ke bawah dan 4 lubang ke samping, lalu masukkan jarumnya. Seperti itu. Lalu masukkan jarum dengan jarak 3 lubang di atas. Dan jarak 3 lubang di bawah. Lanjutkan seperti itu sampai ke ujung. Dengan motif ini rajutannya akan lebih manis, jadi nggak terlalu polos. Hanya tusukan simpel aja. Jadi nanti ini berbentuk silang-silang, garis silang-silang.
Nah, dari sini nanti saya akan membuat tusukan yang berlawanan arah. Tinggal masukkan jarumnya di lubang yang sudah ada tusukannya, seperti itu. Jadi dia akan membentuk garis silang. Lanjutkan sampai satu baris. Lanjutkan membuat motif ini di permukaan depan dan belakangnya, tapi tidak di bagian alas ya. Dan ini saya sudah buat untuk tempat ring di bagian belakang. Ini tuh sepanjang 25 rantai dan 3 baris single crochet. Masukkan ring D-nya, lalu lipat di bagian ujung. Seperti itu. Kemudian dengan jarum tapestry, jahit bagian ujungnya. Selanjutnya ini akan ditempel di bagian belakang seperti ini. Usahakan di tengah-tengah ya. Seperti ini. Jahit menggunakan benang yang sisa tadi. Masukkan jarum, tembus ke belakang. Jahit jelujur di sepanjang rajutan. Masukkan jarumnya per lubang ya. Kemudian pasang ring di ujung sebelahnya lagi seperti ini, dan lanjutkan menjahitnya sampai berkeliling. Selanjutnya saya akan membuat tempat ring untuk handle jinjingnya. Buat rantai 2, lalu single crochet di lubang pertama, kemudian rantai 1, lalu balik. Buat
2 single crochet di lubang yang sama, hanya ada satu lubang. Kemudian rantai 1, lalu balik. Di lubang pertama buat 1 single crochet. Di lubang kedua buat 2 single crochet. Jadi ada 3 single crochet. Selanjutnya buat bolak-balik single crochet hingga mencapai baris ke-13. Nah, jadinya seperti ini. Lalu masukkan ring D-nya di bagian atas, kemudian lipat rajutannya seperti ini. Lalu jahit menggunakan jarum tapestri. Jahit bolak-balik ya, supaya kuat. Buat 2 buah yang seperti ini untuk dipasang di kiri dan kanan. Selanjutnya pasang di bagian ini, di bagian atas seperti ini. Jahit menggunakan jarum tapestri. Nah, seperti ini. Ini udah selesai satu. Lalu pasang satu lagi di sebelahnya seperti ini. Nah, ini sudah selesai seperti ini. Selanjutnya aku mau pasang kancingnya, yang ini pasangannya. Kita paskan dulu tempatnya. Tancapkan kancingnya seperti itu. Masukkan ke dalam rajutan. Lalu masukkan platnya di bagian dalam dan tekuk kakinya, kaki kuncinya seperti itu. Nah, ini sudah selesai seperti ini.
Untuk bagian innernya, ini udah aku siapin busa ati dilapisi dengan bahan, lalu kita jahit membentuk motif diamond seperti ini. Lalu kita jahitkan di atas rajutannya bagian dalam seperti ini. Jahit menggunakan benang jahit. Ikuti jahitan tepiannya, jahit jelujur di sekelilingnya. Nah, ini sudah jadi seperti ini, sudah menempel. Kemudian saya akan satukan bagian sampingnya seperti ini. Gunakan bantuan peniti seperti ini. Lalu saya akan satukan menggunakan single crochet buat slip knot. Lalu masukkan jarum melalui kedua rajutan ini. Lakukan membuat single crochet sampai di sekeliling bagian samping rajutan ini. Nah, ini sudah selesai, seperti ini jadinya. Buat hal yang sama pada sisi sebelahnya ya, seperti ini. Nah, sampai di sini, ini belum selesai ya, karena saya belum buat untuk handle-nya yang di atas ini, dan yang di belakangnya ini. Ada 2 handle yang akan dibuat, tapi nanti saya lanjut di part 2 ya. Saksikan terus video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.